Dari dulu aku selalu penasaran ya, kenapa basket di luar tuh sangat bagus perkembangannya. Kayak kompetisinya tuh selalu mewah, kemudian atlet-atletnya meskipun masih muda tuh udah jago-jago banget, kayak kemudian juga kayak level dari bawah sampai atas tuh nge-reach karirnya tuh jelas gitu. Nah, kenapa Indonesia nggak seperti itu gitu? Aku dari dulu selalu penasaran itu. Dan di video ini aku akan bahas kenapa itu dan penyebabnya apa, dan juga aku akan nyampein keresahanku sebagai atlet tingkat kabupaten nih, pelaku basket di kabupatenku sendiri gitu, seperti apa. Selamat datang di Verta Basket. Berdasarkan rasa penasaranku, akhirnya aku nyari tahu sendiri. Makanya aku disclaimer dulu, semua pendapat di video ini adalah perspektifku dari hasil nyari tahuku dari waktu masih SMA sampai kuliah itu. Dan akhirnya mutusin buat kuliah di dunia olahraga dan sport science education untuk menjawab penasaranku kenapa basket di luar itu sangat jago. Dan akhirnya aku dapat tiga penyebab. Yang pertama itu memang culture atau budaya di sana tentang bola basket itu memang sangat maju gitu. Jadi bisa dipungkiri itu. Kita ambil aja contoh di Amerika Serikat dengan NBA-nya di sana yang luar biasa. Jadi salah satu olahraga populer banget, bahkan kalau misalkan udah masuk tim NBA kan berarti udah stars itu, udah jadi selebriti lah ibaratnya. Itu bikin perkembangan atau motivasi kita buat basket tuh semakin ada, karena kita jelas nih ada role modelnya buat karir gitu. Ada step atau ada jalur yang harus kita ambil dengan jelas kalau misalnya kita jadi pemain basket profesional, dan itu udah terbentuk sangat lama di Amerika. Jadi buat ngedapetin informasi apapun itu tentang dunia basket itu sangat mudah dan juga sangat kompetitif juga. Nah, yang kedua itu ada juga didukungnya dari segala lini untuk basket, mulai dari keluarga gitu, orang tuanya kalau misal anaknya gitu mau jadi atlet basket pasti dukung 100%. Kemudian dari negaranya dan juga sarana prasarana seperti teknologi, perkembangan dunia olahraga itu pasti turunnya di sana. Karena kita tahu sendiri kalau misal perkembangan teknologi di Indonesia pasti turunannya dari luar negeri dulu dipakai baru ditaruh di Indonesia. Kayak kita tuh ya pasti tertinggal kalau kayak gitu terus. Nah, yang terakhir penyebabnya adalah diperlakukannya dengan sangat-sangat bagus dan dihargai semua pelaku basket di luar negeri, jelas. Kayak pelatih di sana tuh sangat-sangat dihargai gitu, dengan gaji yang sangat gede. Meskipun dari junior high school tuh udah bisa lah buat hidup di sana. Ya meskipun kalau misal dikatakan dengan biaya hidup di sana juga mahal juga, tapi itu imbang gitu. Nah, kan kalau misalnya sekedar info ya, kalian kalau misal mau tahu tuh gaji seorang atlet di Indonesia tingkat kabupaten aja, karena memang aku tingkat kabupaten, itu satu bulan cuma 500.000. Bayangin 500.000 itu udah habis buat bensin. Kalau misal ngerokok habis buat ngerokok. Kemudian juga kalau misal udah punya keluarga gimana coba? Dan kita masih dituntut buat bikin target latihan, buat passionate di coach, padahal gajinya cuma segitu ya. Itu luar biasa tuntutan. Jadi kalau misalnya ada kayak misal pelatih yang males-males, itu mungkin lagi banyak pikiran karena emang mungkin kebutuhannya banyak, dan 500.000 di bawah 1 bulan. Belum lagi kalau misalnya ada penataran pelatih atau harus upgrade lisensi pelatih, yang minimal aja keluarnya pasti 600.000 gitu buat lisensi. Itu nggak imbang sih gitu. Padahal kuliahnya atau kita belajarnya jadi pelatih itu mahal banget. Biaya semesteran di universitas tuh lumayan mahal. Kemudian juga harus living cost-nya di pas masih kuliah. Karena itu juga kita harus nyiapin program latihan, kita harus bikin skripsi, banyak tahap buat dapetin level coach, dan cuma dibayar 500.000 rupiah. Ini rata-rata ya, ini pengalaman aku pribadi, dibayar 500.000 rupiah. Bahkan ada teman-teman yang dia cuma dibayar 150.000 rupiah. Itu nilai yang mungkin ongkos hidup kalian 1 bulan tuh kayaknya lebih banyak deh ketimbang gaji kita itu. Dan itu nggak cuma pelatih tapi juga referee. Kalau referee masih mending, tapi cuma nggak pasti aja gitu. Ada event, karena event sekarang di kabupaten juga susah banget, nggak kayak dulu. Apalagi setelah COVID tuh, wah itu susah banget. Nah, belum lagi ini ada atlet yang susah dibilangin, kemudian juga disuruh latihan
berangkat enggak, bolong-bolong, itu bikin semakin geram sama pelatih. Karena kalian tahu sendiri digaji 500.000 dengan tuntutan seperti itu di sekolah ataupun di klub, kemudian juga kalian disuruh ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak berangkat, kan milih pacaran, itu bikin semakin geram gitu, semakin kalian nggak tahu nih gajiku cuma segini, aku harus datang tiap hari, dan kalian malah seenaknya gitu, bikin kita males itu. Jadi yang awalnya passionate, mungkin dia bisa berdamai dengan gaji dan dia bilang oke, it's okay, karena aku passionate di coach, di pelatih, aku mau kasih yang terbaik. Tapi kalau dari atletnya sendiri aja nggak support, itu tolong ya sekarang sadar lah kalau misal pelatih itu sangat susah balancingnya gitu. Nah, dari tadi kita bahas masalah A, B, C, D, dan semua masalah itu kelihatannya. Nah, ini ada solusi yang bisa kita lakukan terlepas dari culture yang nggak bisa kita paksain, kemudian dukungan orang tua nggak bisa kita paksain juga, dan juga dihargainya itu udahlah, lupakan itu. Tapi ada yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan kesadaran diri kalian, kesadaran menjadi seorang atlet, kesadaran untuk latihan, kesadaran untuk selalu mandiri, kesadaran bahwa emang bisa loh dapat karir di basket, contohnya sudah banyak, dan juga kesadaran untuk selalu improve dan berkembang, nyari tahu dimanapun itu sumbernya, di YouTube, di TikTok, di web, di Google, semuanya, jurnal juga bisa, kan bisa nyari tahu sendiri karena aksesnya sekarang semakin gampang. Tergantung kalian, karena kita tahu sendiri gap atau mungkin batasan dari kabupaten ke nasional itu sangat jauh banget, dan kalau kalian nggak bisa nge-reach itu kan susah gitu, dan jalannya juga nggak jelas, kita harus kemana nih kita nggak tahu untuk bisa jadi atlet basket. Nah, sebenarnya ada dua cara, yaitu orang dalam itu jelas, kalau kalian punya link atau kalian punya saudara di Satria Muda atau mungkin dimanapun lah, bukan Satria Muda, itu bisa lah direkomendasikan, meskipun juga balik lagi di kemampuan kita, pasti dites, tapi setidaknya ada bukaan jalan. Nah, yang kedua itu adalah kalian jago banget. Nah, kita pasti nggak bisa maksain tuh yang opsi pertama kan, karena kita pasti nggak semua orang punya jalur dalam ataupun link yang bagus itu. Nah, kita bisa optimalisasikan dengan jago banget. Nah, gimana cara jago banget? Ya udah latihan, sadar kurang kalian di mana, sadar kalian tuh butuh apa, cari sendiri, cari. Jangan cuma pas disuruh pelatih, kamu harus ngelakuin ini gitu. Nggak perlu dituntun buat kayak gitu, karena udah gede itu, ya udah nyari tahu sendiri. Oke, aku butuh syutingnya jelek, latihan. Nggak ada cara lain, nggak ada cara instan. Apalagi kalian cuma ngandelin YouTube yang cara syuting Stephen Curry gitu, terus kalian dikasih tahu kayak, oh syutingnya harus gini gitu, kayak aku yang aku kasih tahu itu enggak. Itu semua itu tools buat kalian atau cara, metode yang bisa kalian pakai, dan untuk dapetin hasilnya yang bagus ya satu hal, latihan. Nggak ada cara lagi, kalian harus latihan. Jadi aku kasih tahu story atau cerita gitu deh. Kobe Bryant, Kobe Bryant, tapi LeBron James ya. LeBron James tuh kalau misalnya dia nggak sadar tanggung jawabnya sebagai atlet basket, dia mungkin nasibnya akan seperti Carmelo Anthony. Bahkan dari Carmelo Anthony, bahkan dulu dipuja-puja atau mungkin diprediksi akan lebih bagus dari LeBron James. Tapi karena LeBron James tanggung jawab atas kontraknya, mungkin karena dia dibayar dari itu, kemudian juga dia tanggung jawab atas klubnya atau mungkin nama orang tuanya dan semuanya, atas karirnya, akhirnya dia ngasih full total ke basket, dan dia latihan terus. Bahkan off season aja dia masih ngerawat diri gitu, masih pemulihan, masih latihan buat tidak terlalu turun gitu performanya. Nah, itu yang bikin kenapa si LeBron James, Stephen Curry, kemudian Shaquille O'Neal jadi legend, Michael Jordan, Kobe Bryant jadi legend. Itu bedanya stars dan superstar, seperti kata Rocky Padilla. Nah, sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin, meskipun di ruwetnya basket, mungkin kalian mikir gitu yang udah gede, udah punya otak, kita mikir aduh nggak mungkin basket. Sebenarnya nggak bisa, asal kalian jago banget, asal kalian super jago. Nggak mungkin, tim nggak ngebutuhin kalian kalau misalnya kalian jago, ya nggak sih? Jadi aku selalu bilang kayak,
Kalau kalian mau punya karir di basket di zaman sekarang, syarat pertama adalah jago banget. Terserah nanti link bakal datang atau enggak, ya udah jago banget, lengkapin diri kalian. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, asal kalian mau berusaha. Jadi layakin diri kalian, layakin kalau kalian tuh udah pantas dapet ini gitu, pantas dapet rezeki yang gede gitu. Jemput rezeki itu dan samperin dan ambil gitu. Kalian tahu kisahnya si Abdur stand up comedy kan berawal dari cuma volunteer di Mata Najwa, akhirnya duduk bersama Mata Najwa di sebuah narasi gitu. Itu luar biasa banget. Kata dia nggak peduli, nggak punya bakat, kerja keras, mau yang terbaik, lewat proses dan selalu berkembang, itu adalah kuncinya. Di sini Fakta Basket, sampai jumpa.